Halo, yes, gue Dewi kembali lagi pengen ngobrolin wewangian. Dan sebelum itu gue pengen ngucapin selamat tahun baru 2023 buat yang nonton video ini. Dan di awal tahun ini gue mau memulai dengan requestan dari teman-teman gue, yaitu 5 parfum yang menurut gue it's a no. Oke, buat lo yang penasaran apa aja, ditonton ya. Oke, baiklah. Tempo hari gue kumpul-kumpul sama teman-teman gue dan kita ngobrol-ngobrol dan ada yang teman-teman yang request lo bikin dong worst list gitu. Jadi 5 parfum yang enggak banget versi Dewi, oke? Dan ini gue disclaimer dulu bahwa ini adalah personally memang gue nggak cocok aja atau ada pemikiran-pemikiran gue yang memang nggak oke aja buat gue. Jadi kalau memang itu oke buat lo, it's a good thing. Kalau emang lo suka, it's a good thing. It's just Dewi version, oke? Dan gue of course gue juga ingin men-challenge para reviewer yang lain ataupun fragrance enthusiast lain yang suka nge-review-review parfum di aneka rupa social media. If you dare to share your list, oke? Apapun itu your bottom 5 di 2022, oke? Itu aja sih. Dan sorry banget karena gue videonya malam-malam, yes. Jadi mungkin pencahayaannya kurang, suara kodok bangkong dan suara-suara kucing dan sebagainya. I'm very sorry. Oke, kita langsung aja. Produknya nggak ada di sini, mostly karena bukan berarti udah gue jual or anything, tapi emang karena gue mobile banget, produknya bisa ada di mana-mana. Jadi yang penting gue bikin dulu aja listnya. Dan yang gue list di sini kayaknya semuanya udah pernah gue obrolin, oke? Semuanya udah pernah gue obrolin dan ini adalah versi lokal, oke? Yang pertama ini ya, kalau bisa dilihat juga di kolom komen, ada yang komen seperti apa yang bikin gue ngakak, super ngakak, yaitu dari Romano, yes, Romano Classic yang kayak gini. Ini satu-satunya parfum yang ada sekarang bersama gue, oke? Yang lainnya nggak ada, so paling gue taruh picture-nya aja di sini. Well, I do have it, but tidak saat ini gue nggak punya, oke? Kenapa gue masukin ini di nomor 5? Karena sebenarnya gue suka wanginya, tapi memang bener bahwa ini wanginya tuh terlalu klasik gitu. Wanginya tuh klasik banget sampai dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dan kayak perlu, even though klasik, kayak pengen dikasih diulikin sedikit nggak sih? Kalau ini tuh bener-bener yang, yes, kayak wangi-wangi yang kompak-kompak gambreng gitu. Di kolom komennya, yes, itu gue ketawa sih dan ya gue setuju banget. Dari gue bukan berarti semua dari Romano gue nggak suka, ada beberapa yang gue suka, tapi dari yang yang gue temuin di 2022 ini yang termasuk yang kayak ya juga ya, it's too classic dan kayak kurang keunikan aja, kurang diulikin lagi, kurang sesuatu yang bisa membedakan dari tahun-tahun sebelumnya, dari zaman om-om gue gitu, oke? Nomor 5 ada Romano Classic Eau de Toilette, is it Eau de Cologne? Eau de Cologne. Oke, di nomor 4 itu gue udah nge-review walaupun gue nggak punya full bottle-nya, itu dari Ready Set yang Corico. Pertama itu karena scent profile-nya yang menurut gue berharap jauh lebih bisa merepresentasikan wangi Corico, yaitu yang asalnya dari Ghibli, animasi Ghibli. Itu yang pertama, jadi gue berharap sesuatu yang memang gue bisa korelasikan dengan Corico, tapi ternyata wanginya it's just gourmand gitu. Dan ya ada story-story di behind itu. Thank you so much buat yang udah nge-DM gue dan menceritakan ada apa di balik Corico yang membuat gue sedikit kurang respect dari segi brandnya. Karena ya gue berharap industri parfum sekotor-kotornya, se-fishy-fishy-nya, aneh-anehnya, gue tetap berharap something positive from everybody gitu. Dengan walaupun gue julid, walaupun gue nyinyir, walaupun gue juga pasti banyak yang gak suka juga, but still gue berharapnya intensinya adalah something yang positif. Karena ya ada yang cerita bahwa apa yang dideskripsikan di produk Corico itu adalah hasil komentar dari orang yang membeli dan tanpa ada apresiasi dan sebagainya. I don't really like the idea of it. Karena gue sebagai content creator,
pada saat ide gue dimanfaatkan sama seseorang tanpa dikasih kredit, tanpa ya bukan berarti gue minta disanjung-sanjung, tapi at least tell me. Ya, gue akan lebih bisa mengapresiasi orang-orang yang bisa mengapresiasi orang lain. Oke. Ya itu salah satunya, tapi tanpa story itu pun, tanpa kejadian itu pun, gue tetap secara scent profile masih berharap lebih karena hype-nya yang lumayan pada saat itu. Oke. Di nomor 4 itu ada Koriko dari Ready Set. Yang ketiga ini juga sebenarnya dari segi brand gue cukup promising buat gue, dan cukup dari scent yang lain, dari wangi-wangi yang lain gue cukup banyak yang masuk. Cuman ada satu yang gue kurang. Dari pribadi gue memang scent profile-nya gue kurang nyaman, yaitu dari Ataraxia. Yes, buat lo yang nonton mungkin udah tahu, walaupun gue baru review kayak 3 atau 4 yang pertama, belum gue lanjutin lagi karena belum gue lanjutin aja dia udah ngeluarin lagi yang versi horornya dan lagi gue kepoin. Oke. Jadi yang gue kurang nyaman itu dari yang gue beli preamble setnya itu adalah yang Go Walk Chamber. I know banyak yang suka, I know, tapi buat gue image dari Go Walk Chamber-nya gue nggak dapat. Terus wanginya it's too earthy, too green, too agak kayak daun-daun yang terlalu kayak daun dibejek, yang buat gue kurang nyaman aja buat gue nuansa itu gitu. Kalau mungkin dikombinasikan dengan something yang lebih fresh, something, atau kalau dikorelasikan dengan namanya yang Go Walk Chamber, kayak udah gue jelasin di videonya, mungkin lo bisa nonton videonya, bahwa gue berharap ya wangi Go Walk itu akan sangat seducing, sementara buat gue itu wanginya sama sekali tidak seducing. That's just me. Oke, karena ini adalah bottom 5 versi Dewi. Oke, itu dia. Di nomor 3 ada Ataraxia Go Walk Chamber. Selain itu, yes, of course, dari Ataraxia yang gue ulikin aja yang dari versi horror editionnya tuh ada beberapa yang gue, ini menarik ya gitu. Terus habis itu dari yang lama yang Priai Mode gitu, yes, Priai Mode, yes itu. Terus habis itu ada yang si Raden Saleh, what is it? The Castle Name. Pokoknya yang Raden Saleh. Yes, itu gue juga cukup suka, walaupun ada sesuatu yang gue komentari di situ, tapi I do love it. Yes, tapi yang di nomor 3 bottom 5 versi Dewi untuk 2022 yang gue ulikin itu ada Ataraxia Go Walk Chamber. Di nomor 2 ini adalah brand yang dulu sempet heboh rame. Gue nggak tahu, mungkin produk-produk barunya berubah atau gimana, gue belum coba. Tapi karena yang udah gue coba di 2022 itu the worst yang gue tidak bisa terima dari scent blendingnya terutama, dan yaitu konsepnya dia masih menduplikasi atau terinspirasi oleh wangi parfum yang cenderung celebrity scent. Yes, it's from Teratu yang kalau nggak salah namanya Night Seducing. Oke, itu sih buat gue kayak kurang aja sih overall kayak blendingannya. Dan yet again buat gue karena pengaruh hype, oke, kayaknya marketingnya sangat gencar dan mungkin orang sangat kepo gitu, berlomba-lomba buat nyobain dan sebagainya, dan bikin gue kayak excitementnya mungkin terlalu tinggi, ekspektasi gue terlalu tinggi. Jadi pada saat gue menemukannya itu tuh kayak logika berpikir gue jadi kurang aja. Walaupun ya gue tahu harganya juga nggak yang semahal apa, beda banget dengan kelas-kelas yang seperti normal estate dan sebagainya, banyak banget. Bahkan di atas itu ada humans, main perfumery dan sebagainya. Tapi buat gue, ya karena gue berharapnya at least salah satu dari brand itu tuh bisa membuat gue mind blowing karena segitu hype-nya. Tapi ternyata yang justru gue nemuin adalah satu yang menurut gue why gitu. Itu adalah yang Night Seducing dari Teratu. Terus my bottom 5 number 1 ini agak berat ya, karena pertama gue ya kembali kemakan hype gitu, dan gue ekspektasi gue yang terlalu tinggi dan berharap pada saat mungkin karena gue sudah terlalu terlena dengan orang-orang yang menjadi public figure atau orang-orang yang banyak follower atau subscriber atau siapapun itu pengikutnya yang
mengeluarkan parfum, tapi cukup fokus dan concern. Jadi gue berharap akan menemukan wangi yang bisa merepresentasikan orangnya atau ya keseriusan dalam berkolaborasi gitu ya. Tapi gue agak kecewa dengan parfum kolaborasi antara Mykonos dan Nessie Judge yang judulnya Bloody Mary. Yeah, this is my top bottom 5, number 1. Why? Ya karena buat gue kayak gue nggak tahu sistem ini kolaborasinya udah berapa lama dan sebagainya, berapa lama mereka menggodoknya. Tapi buat gue ini kurang bisa, karena gue memantau Nessie itu dari zaman dia baru berapa, ya nggak sampai segede sekarang lah intinya. Udah ngebahas konspirasi teori, karena dari dulu gue suka nonton konspirasi teori. And then gue berharap sesuatu yang kolaborasi ini bisa merepresentasikan at least konten yang dia bicarakan, atau mungkin horor timnya gitu ya, atau mungkin ada sesuatu yang kaitannya sama teori konspirasi, sama halnya kayak dulu ada kolaborasi di dunia makeup itu antara Jeffree Star dan Shane Dawson yang mengeluarkan warna-warna yang cenderung kayak warna-warna yang kaitannya sama mata satu yang kayak gitu-gitu. Jadi gue bisa relate gitu ya. Sementara ini tuh I cannot relate gitu. Wanginya itu it's just timteng, that's it. Bukan sesuatu yang bisa merepresentasikan keunikannya atau keceriaannya atau story yang kaitannya sama channelnya dia. Sementara buat gue kayak gue berekspektasinya terlalu tinggi aja. Dan ternyata keluarnya ya it's just oud, saffron, rose, it's rosy, but it's not something yang benar-benar merepresentasikan konten-konten ataupun Nessie image, Nessie Judge yang gue tonton gitu. Kalau memang tipe wangi inilah yang dia suka, oke, I can understand kalau memang dia suka tipe wangi yang seperti ini. Tapi buat gue sebagai orang yang ngikuti dan berharap untuk menemukan sesuatu yang kaitannya sama something horror, kayaknya gue justru lebih bisa mengkorelasikan kreasi-kreasi dari Ataraxia yang versi horor dengan dunia-dunia horor dan teori konspirasi dibandingin yang produk kolaborasinya Mykonos dan Nessie Judge. Don't get me wrong, gue sama Mykonos gue tidak punya keterkaitan apapun, gue tidak punya kebencian apapun, gue hanya melihat ini dari segi end produknya dan ekspektasi gue dan ya hidung gue gitu. Jadi buat gue itu dia my bottom 5 di 2022 versi Dewi. Gue men-tag everyone yang mereview parfum. If you dare to share your bottom 5 2022, please tag gue, DM gue, bakalan gue tonton. Dan thank you so much buat temen-temen gue yang nge-dare gue untuk bikin bottom 5 fragrances lokal versi Dewi di tahun 2022. Untuk my top best 2022, we'll see kapan bisa gue tayangin. Oke, I think that's all. Thank you so much for watching. No hard feeling buat produk-produk yang gue mention di sini. Ya, it's just me. Gue percaya ada orang-orang yang bisa mengapresiasi hasil karya yang gue sebutin di bottom 5 gue. Karena this just me. Oke, bye. Thank you so much.